Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kemarin banyak banget yang nanyain kenapa Mona Lisa nggak pakai audio yang kayak dipakai sama kompetitor-kompetitor kita. Kenapa terlalu simpel, kenapa biasa aja, kenapa nggak rapi? Jawabannya karena kemarin itu benar-benar terlalu buru-buru, jadi kita prioritasin yang lain dulu. Tapi karena sekarang udah ada waktu yang lebih, karena PPKM jadi nggak bisa lanjut buat battle-nya, kita punya waktu untuk masangin audionya di Venom Fluid. Sekarang kita masuk aja. Ya, kita udah di Venom sekarang bersama Mas Darius. Thank you banget Mas. Yoi. Udah kerjain nih mobilnya nih. Kemarin langsung mobilnya dikirim hari apa ya? Sabtu. Ya, abis drifting ya? tuh. Abis drifting langsung Abis kirim. drifting, makanya jok belakang ini udah nggak ada. Kemarin sempat hampir kebakar. Bener, langsung dibuka. Makanya tadi kau bilang kok kosong ya? Nah Mas, apa aja yang udah dikerjain di mobilnya? Jadi kita pasangin Venom Pandora. Ya. Oke, kan nggak pakai head unit sama Itu kayak prosesornya ya? Iya, prosesornya. Jadi head unitnya kalau kan style racing nih. Jadi nggak ada head unit, kita tutup, kita Clean rapiin, ya, clean. Jadi ntar asal mobilnya nyala, audionya langsung otomatis nyala. Lihat ya? Iya, iya. Oh iya. Emang gue pengennya sih kayak gitu tuh, jadi jadi clean, bersih. Ya terinspirasi sedikit sih dari mobil Zico. Yoi, jadi speaker kita pakai di tempat standar. Ini dibikin dudukan, jadi Twitternya di sini. Minimalis lah. Minimalis ya? Terus kita tambahin peredam dikit di pintu. Redam? Yoi. Jadi padat, jadi suara bassnya tuh lebih solid. Lebih solid ya? Iya. Nah, kalau bagasi gimana? Nah, karena style ini racing tapi kita mau, karena proper ya. Ya. Jadi kemarin kan abis pasang fuel pump dan ini berantakan. Jadi ini kita udah bikin dudukannya rapi semua. Ini baru nih. Yoi. Bisa rapi ternyata. Kemarin maksud gue kan yang bikin ini kan gue sendiri, terus sisa-sisanya gue sendiri. Ya masih banyak yang kurang. Kayak gini naruh barang juga masih bisa luas. Bisa. Jadi ini sengaja dikasih ini biar tadi pengen kita buka, cuman lebih bagus kita buat jaga-jaga. Ini masih bisa dibuka. Bisa juga. dibuka. Oh, masih bisa naruh space kunci-kunci. Kunci-kunci, apar semua bisa di dalam. Ya, jadi paling kalau udah ada body ini lebih bagus nih. Tapi overall kalau lihat dari sini sih udah cakep. Mantap deh. Yo, jadi prosesornya kita taruh di sono. Itu Bluetooth yang nyampe ya? Iya, ya, pasti nyampe. Oh, mau iya, taruh di sini pun nyampe. Nah, berarti sekarang kita coba dengerin Mas. Yoi. Gimana? Dan gimana cara ngonekin ini? Langsung aja. Yang penting mesti nyalain dulu. Oh, mesti nyalain dulu. Kita masuk kali ya? Yoi. Tapi enak dari punya Iko ya? Iya, karena dari subwoofernya beda. Terus penempatan Twitter dan juga udah pakai peredam. Oh iya. Peredam itu lumayan ngaruh karena suaranya itu nggak getar ke bodi pintu. Iya. Jadi dari segi estetika sih sama. Tapi kualitas suara yang beda ya? Iya. Jadi bassnya ini jauh lebih bulat kan, lebih berasa. Ntar kita coba ambil jalan gimana? Suara knalpot biasanya harusnya bisa keredam juga sama si ininya ya, sama lumayan bisa ngeredam. Sama apanya nih? Peredam pintu. Ya, karena kemarin komplain gue sama mobil ini cuma suara knalpotnya aja yang terlalu berisik masuk ya. Lumayan bising lah masuk. Oh iya. Oke deh. Sip, thank you banget Mas. Thank you, enjoy. Siap, gue langsung bawa pulang mobilnya Mas. Oke. Ya, bagasi udah bisa naruh barang dan udah bersih, udah rapih, jadi naruh tas tuh enak. Sekarang kita tes aja mobil ini untuk jalan jauh. Nah, sekarang kita menuju ke kota Bandung. Kita mau tes jalan jauh karena di Mods Battle nanti di akhirnya bakal ada kompetisi yang road tripnya. Gue nggak tahu sih apa yang dinilai. Cuma feeling gue kalau trouble itu mobilnya di jalan nanti bakal ada pengurangan poin. Feeling gue sih, belum tahu gimana. Nah makanya kayak kita tes drift kemarin, kekurangan-kekurangan mobil bisa kita ketahuin kalau kita tes gitu. Makanya sekarang kita tes jalan jauh. Kita menuju ke Bandung, yang nggak jauh-jauh banget sebenarnya karena supaya aman aja. Jadi kalau ada problem apa-apa masih bisa kita atasin lah. Ya kita udah masuk ke jalan tol MBZ, jalan tol yang di atas yang lumayan bumpy.
Tapi ini kecepatan sekitar 90 km per jam di sini masih oke ya. Nggak ada yang gasruk. Karena kemarin kan pas drifting itu mobil rada keceperan, jadi dia ngegesek si bagian dalam wheel arc-nya yang bikin sponsnya kebakar kemarin itu. Cuma di jalanan bumpy dengan kecepatan yang lumayan tinggi, sekarang 100 km per jam aman semua. Masih kurang lebih sekitar 120 km lagi baru kita bisa sampai ke Bandung. Bismillah, semoga nggak ada problem apa-apa di jalan. Amin. Ya, kita memasuki tol Padalarang sekarang, udah nggak di tol Cikampek lagi. Mobil temperatur aman, oil press aman, ini selalu gua pantau dari tadi karena dua hal itu adalah dua hal yang paling penting, temperatur coolant sama oil pressure. Kalau itu ngaco itu bisa berakibat fatal sama mesin, tapi dari tadi aman. Dan gue udah ngeset warningnya juga, jadi kalau di luar batas amannya dia akan nyala gitu, ada notifikasinya lah. Canggih banget nih Haltech yang ini nih. Nah, sekarang kita ada di kilometer 78. So far nyaman-nyaman aja nih mobil, audio juga enak, cuma lagi gue matiin karena kalau gue nyalain copyright. Jadi gue matiin dulu. Ya, semoga sampai Bandung nggak terjadi apa-apa di mobil ini, aman semua, nggak ada problem apapun. Amin. Akhirnya kita memasuki tol Paster, udah dikit lagi nih sampai Bandung. Dan gue baru ngeh, ini mobil pertama kalinya masuk kota Bandung, menginjakan rodanya di kota Bandung. Ya, suatu achievement baru sih. Ya walaupun nggak jauh-jauh banget Bandung, cuma jalan-jalan aja. Intinya kalau misalnya sekitar 150 km itu bisa kita tempuh dengan aman, seharusnya nggak ada masalah apa-apa di kemudian hari pas kita lagi bawa mobilnya jalan jauh lagi. Keluar tol juga akhirnya. Ini pertama kalinya jalan-jalan di kota Bandung naik S15. Sekarang RB26. Dulu pernah punya rencana beberapa kali mau bawa S15 pas waktu masih SR20 itu ke Bandung, cuma nggak kesampean. Sampaiannya sekarang. Sekarang kita langsung aja menuju ke hotel. Hari selanjutnya kita sampai juga ke Bandung kemarin dan nginep di hotel yang enak banget. Kemarin kita berhasil menempuh sekitar 150 km pakai Mona Lisa dengan mesin RB26 ini, dan gue sedikit surprise karena kalau dibawa pelan, kemarin itu bawanya ya cruising speed aja 100 km per jam, 110 km per jam gitu, nggak kencang-kencang banget, itu irit mobilnya. Ini baru berkurang sekitar 1,5 strip, kemarin isi full pas mau berangkat dan sekarang masih setengah lebih. Nah, nanti akan gue review mungkin di akhir video seberapa irit, satu banding berapa mobil ini kalau dibawa pelan. Kalau dibawa ngebut sih boros banget, kemarin udah pernah nyoba soalnya dibawa ngebut tuh super boros. Sekarang kita mau jalan-jalan aja di kota Bandung, keliling-keliling, habis itu kita balik lagi ke Jakarta. Dorongin dong. Nyangkut gara-gara angkat. Ya tadi sempet nyangkut karena bannya ngangkat satu. Yang gue bingung sebenarnya ini LSD. Cuma mungkin karena ban satunya lagi tuh udah kena wheel arc ya. Jadi makin parah deh.
Gua ditinggal. Lari-lari nih. Karena biar naik dulu tadi. Nah, sekarang kita lagi mau menuju ke Dago nih. Dagoan deh. Pokoknya gua nggak apa nama tempat di daerah sini. Intinya mau ke tempat kopi yang dulu gue pernah datang pakai Aristo gue, pakai first car gue, mesinnya 2JZ. Sekarang gue datang ke sana pakai mesin RB26. Kopi Selasar namanya. Ya kita udah sampai dan bener-bener dulu kesini pakai Aristo 2JZ. Sekarang pakai RB26 di Silvia. Sekarang langsung aja kita masuk. Ngopi-ngopi dulu. Sampai juga ke Jakarta lagi. Mobil ini aman banget, cuma sempat ada problem di bagian coil, jadi rada sedikit misfiring. Tapi itu udah bakal kita ganti karena coil coil RB25 itu nggak terlalu bagus emang. Apalagi yang udah second kayak gini tuh udah dipakai lumayan intens, itu jadinya suka misfiring. Tapi kita udah order langsung yang conversion kitnya buat pakai jadi coilnya R35. Jadi nanti bukan hanya injektornya aja yang R35, tapi coilnya juga R35. Dan gue senang banget akhirnya bisa bawa mobil ini jalan jauh lagi, road trip. Nanti bakal kita bikin road trip lagi yang super duper keren sama S15 nya Zico. Jadi putih sama merah, karena nanti akan dicat putih dulu sebelum kita road trip. Mungkin tahun depan. Dan road tripnya mungkin gue sih pengennya ke Sumba ya. Jadi Jakarta Sumba, wah itu pasti keren banget. Dan bagi kalian yang nanyain, dari kemarin banyak yang komen kenapa mobil ini nggak di stikerin. Karena gue emang pengen polos dulu sampai nanti battle-nya dimulai. Jadi sebelum battle, malamnya langsung kita stikerin. Supaya lebih clean aja, jadi gue bawa jalan-jalan kayak kemarin ke Silvia Meetup. Itu enak aja gitu polos. Bawanya juga tenang aja gitu karena mobilnya polos. Dan di episode selanjutnya mobil ini kita bakal ganti velgnya pastinya. Habis itu kita bakal pasang kap mesin karbon, pasang wing juga kayaknya biar makin kayak Mona Lisa. Kita stikerin dan masih banyak modifikasi lainnya yang akan kita lakuin di mobil ini. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.